البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala. Ini dohirnya kita membaca kembali yang di atas ini. Atau mana? Oh ya, berarti muka surat berapa ini? Awal muka surat 345. Dohirnya. Baik. Berarti qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qala Al-Munziri. Al-Munziri ini, bentar, apakah Anda mendapatkan itu, Pak? Enggak apa, kita baca dulu. Al-khuyala bi dhammil kha al-mu'jamah. Bi dhammil kha al-mu'jamah wa kasriha. Yaitu kha-nya itu boleh di dhammah, boleh di kasrah. Khiyala dan khuyala. Thayyib. Al-kibru wal ajab. Boleh ajab, boleh ujub. Yaitu apa? Dia menyombongkan diri dan merasa kagum pada diri sendiri. Wal makhilah bi fathil mim wa kasril mu'jamah. Mimnya di fathah dan kha-nya itu di kasrah. Minal ikhtiyal wa huwa al-kibr wa ihtiqarun nas, yaitu menyombongkan diri dan meremehkan orang lain. Intaha. Baik, dohirnya Anda enggak mendapatkan. Maksudnya mungkin waktu itu terlewatkan ini ya. Iya, dohirnya adalah terlewatkan. Tayyib. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat kepada orang yang menyeret bajunya dalam keadaan dia sombong. Tayyib. Dan telah dijelaskan dalam hadis yang lain, karena hadis itu saling menjelaskan satu sama lain, kata Ibnul Qayyim. Apa itu? Wa iyyaka wa isbalal izar fa innahu minal makhilah. Hindarkan olehmu apa itu? Menjulurkan kain sampai melebihi mata kaki, karena itu termasuk kesombongan. Tayyib. Berarti apa? Kalau dalil-dalil ini digabungkan, tahulah kita bahwasanya khuyala di sini dia lebih kuat kepada apa? Kepada sifatun kasyifah. Memang orang yang melakukan ini adalah sombong. Kecuali yang betul-betul diperkecualikan, yaitu apa? As-Siddiqul Akbar, Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidak layak kita mengatakan, oh, Abu Bakar aja kalau nggak sombong boleh, saya pun boleh. Kita katakan Abu Bakar tidak seperti kita. Kenapa? Abu Bakar sendiri mengatakan illa an ata'ahad alaih, kecuali kalau saya betul-betul sangat hati-hati dengan kain saya ini. Kata para ulama, karena apa? Tulang pinggang beliau itu kecil, sehingga apa? Kalau jalan agak cepat dikit aja langsung kain sarung beliau akan luruh ke bawah, lepas. Kecuali jalan hati-hati. Nah, sementara kita nggak seperti itu. Maka tidak layak untuk kita mengkiaskan diri kita ini dengan apa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang betul adalah contoh Nabi, mencontoh Nabi dan mencontoh jumhur sahabat. Kenapa cari yang buruk-buruk justru? Buruk-buruk yaitu dalam artian apa? Melanggar syariat. Sementara Abu Bakar sudah dikasih udzur oleh Rasulullah. Baik, muttafaqun alaih. Oh alam, kenapa Anda tidak membahas ini kan? Tayyib. Wa fil Bukhari mu'allaqan. Ini dulu. Tayyib. Yang mu'allaq ini adalah di Sahih Bukhari di atas nomor yang ke 5783. Karena yang mu'allaq memang apa? Tidak dikasih nomor oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Yang tarkimnya penomorannya memang apa? Mendunia. Nomor-nomor yang sekarang ada adalah apa? Punya Muhammad Fuad Abdul Baqi yang di Sahih Bukhari. Yang di Sahih Muslim yang muktamad juga apa? Punya beliau. Yang kurang muktamad punya siapa tuh? Khalid Ma'mun Shiha, itu kurang muktamad. Yang mendunia, yang paten adalah itu tadi. Tayyib. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma kul ma syi'ta washrab ma syi'ta. Makan sesukamu, sila makan sesukamu dan sila minum sesukamu. Ma akhtaat kasnatan, asalkan engkau lepas dari dua perkara. Sarofun wa makhilah,
yaitu sikap berlebihan dan menyombongkan diri. Yang penting apa? Jangan berlebihan. Cukup apa makan itu sekali makan mungkin berapalah 6 ringgit pun cukup atau 4 ringgit dan sebagainya. Jangan sampai sekali makan 1000, ini melampaui batas. Kenapa? Bermewah-mewah. Demikian apalah apa? Dilarang untuk sombong. Sekedar apa? Oh ini udangnya kenapa ini sungutnya patah satu, tukar. Itu sombong sekali. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Baik. Ini Bukhari nomor yang ke 5788. 5788. Muslim nomor yang ke 2087. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal la yanzurullahu ila man jarra izarahu batara. Allah tidak melihat kepada orang yang menyeret kainnya dalam keadaan sombong. Maksudnya tidak melihat adalah apa? Melihat dengan pandangan mata rahmat, mensucikan dan sebagainya. Muttafaqun alaih. Wa anhu, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Tayyib, Bukhari nomor yang ke 5789, nanti yang setelahnya. Muslim nomor yang ke 2088, ini setelah dari nomor yang tadi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bainama rajulun yamshi fi hullah. Suatu ketika ada seseorang yang berjalan dalam keadaan dia memakai, yaitu di dalam baju dia hullah. Ini adalah pasangan baju atas dan bawah, pakaian atas dan bawah. Tu'jibuhu nafsuh. Dia merasa kagum dengan dirinya sendiri. Murajjal, yaitu dia bersisir bagus rambutnya. Murajjalun jummatuh, atau murajjilun jummatah, dua-duanya mungkin. Jummah yaitu apa? Rambut yang agak panjang, yang boleh jadi sampai ke bahu dan sebagainya. Tayyib, yahtalu fi misyatih. Dia pongah, dia sombong di dalam langkahnya itu. Id khasafallahu bih. Tiba-tiba saja Allah menenggelamkan dia di dalam bumi. Khasaf ini untuk apa? Untuk tanah. Adapun kalau gharaq itu memang apa? Untuk air. Fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Maka dia terus-menerus berbolak-balik sampai hari kiamat. Jadi tanpa kita sadari, ternyata apa? Ada di bawah tanah itu orang yang masih apa? Masih hidup dan disiksa sampai hari kiamat. Ini adalah apa? Azab kubur. Bukan berarti untuk apa dipusing-pusing, dia sudah mati. Enggak, di alam kubur orang itu hidup. Dia dipusing-pusing terus, naudzubillah. Baik. Kemudian kita kembali ke atas. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, atau ini sudah yang kemarin ya. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid wal baghi, yaitu melarang dari al-baghyu wa huwal udwanu 'alan nas, yaitu boleh jadi udwan ini dari apa? Dari al-adu, yaitu apa? Permusuhan, atau dari apa? I'tida, yaitu melampaui batas. Intinya sebagaimana dalam tafsir para ulama, baghyun adalah kezaliman, mendolimi orang lain. Tayyib, qala al-Alqami, ini sebagaimana dinukilkan di dalam Lisanul Arab yang ke-14 muka surat 75. Aslul baghi mujawazatul had. Asal dari baghyun adalah melampaui batas. Tayyib, berarti apa? Ini dari i'tida, yaitu melampaui batas. Qala Allah Ta'ala innama baghyukum ala anfusikum. Sikap kalian yang melampaui batas itu sebenarnya akan merugikan diri kalian sendiri. Kenapa? Menyebabkan kita keluar dari Shiratal Mustaqim. Na'udzubillah. Shiratal Mustaqim ada batas-batasnya, kanan kiri, sebagaimana di dalam hadis Nawas bin Sam'an itu. Na'udzubillah. Maka kalau keluar dari Shiratal Mustaqim akan apa? Akan jatuh ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ancamannya. Anna ismal baghi wa uqubatal baghi 'alal baghi. Maksudnya adalah dosa kezaliman tadi dan hukuman terhadap kezaliman tadi akan menimpa orang yang berbuat zalim itu sendiri. Baik. Dan ini telah dipahami oleh apa? Manusia pertama yang pernah ada, orang yang paling berilmu, yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami mendolimi diri kami sendiri. Jadi memang dosa-dosa itu akan menimpa pelakunya sendiri. Dan akibatnya apa? Akan merugikan diri sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Kalau engkau tidak mengampuni kami dan mengasihani kami, pasti kami termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Tayyib. Imma ajilan wa imma ajila. Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dan nanti akan disebutkan di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Na'udzubillah. Untuk apa? Kezaliman pada orang lain. Wa fi hadhil ayah syu'mul baghi wa su'u masra'il baghi. Di dalam ayat ini ada dalil tentang syu'um, yaitu apa? Kecelakaan, kesialan. Kesialan dari perbuatan zalim. Dan buruknya tempat bergelimpangannya orang yang zalim. Masra' yaitu apa? Tempat dia jatuh nantinya. Orang yang zalim. Tayyib. Qala ta'ala innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Hanyalah jalan untuk mencela, jalan untuk dicela adalah menimpa orang-orang yang berbuat zalim pada orang lain. Atau asal dari siap ayat ini adalah kepada pemerintah, yaitu apa? Ma'alaka alaihim min sabil. Engkau tidak punya jalan untuk mencela dan menyalahkan mereka, orang yang membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna nas. Hanyalah jalan engkau untuk menjelekkan, untuk menghukum atau mencela, itu adalah untuk orang-orang yang mendolimi orang lain. Engkau punya alasan untuk menghukum atau mencela mereka. Dan mereka itu berbuat dolim di muka bumi tanpa alasan yang benar. Wal fakhru wal khuyala kulluha khisalun madmumah. Kebanggaan diri dan kesombongan itu semua adalah karakter yang tercela. Waradatil ahaditsu bin nahyi anha. Hadis-hadis datang untuk melarang yang seperti ini. Wa tahdziri minha, dan memperingatkan manusia dari yang seperti ini. Wa waradat ahaditsu fi sur'ati uqubatil baghi. Dan telah datang hadis-hadis yang menyebutkan tentang cepatnya hukuman bagi orang yang berbuat kezaliman. Fa'an Abi Bakrin radhiyallahu an. Baik. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor yang ke 4902. Kalau Tirmidzi nomor yang ke 2511. Cuma apa? Ini adalah dari Abi Bakrah, bukan Abu Bakar. Boleh jadi yang men-type, yang mengetik karya Syekh ini, juru tulisnya dan sebagainya, apa itu? Kurang tak marbutoh, bukan Abu Bakar tapi Abu Bakrah. Tayyib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdaru au ahaqqu min an yu'ajjilallahu li sahibihil uqubata fid dunya." Tidak ada satu dosa pun yang lebih layak dan lebih berhak untuk Allah menyegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia, ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah, disertai dengan hukuman yang Allah simpan untuk dia di akhirat, minal baghi wa qati'atir rahim, melebihi kezaliman dan pemutusan hubungan kekerabatan. Yaitu tidak ada dosa yang melebihi ini di dalam masalah apa? Yang lebih berhak dan lebih layak untuk disegerakan hukumannya itu. Ada dosa-dosa yang lain yang disegerakan juga hukumannya. Tetapi apa? Yang lebih disegerakan dan lebih layak adalah ini. Tayyib. Rawahu Tirmidzi wal Hakim wa shahhahah. Tayyib. Kita sudah mendapatkan dari apa? Tirmidzi dan Abu Dawud. Tayyib. Kemudian qala rahimahullahu taala qauluhu wal istitalati 'alal khalqi bihaqqin wa bighairi haqq. Istitalah ini hampir sama dengan bagi, yaitu apa? Mencemarkan kehormatan orang lain atau mendolimi secara umum. Atau terkadang istitalah maksudnya adalah bersikap lancang dan sombong. At-tarafu'u 'alaihim, yaitu meninggikan diri di hadapan mereka, wahtiqaruhum, dan menghina mereka, wal waqi'atu fihim, yaitu menjelek-jelekan mereka. Qala al-Alqami yuqal tala alaihi wastatol watatawal. Maknanya apa itu? Idza alah, apabila alah kadang artinya adalah mengungguli, tapi ini tentunya baik. Tapi yang diinginkan di sini alah dalam bentuk yang buruk, yaitu apa? Yaitu memaksa. Ala wajhil isti'la, yaitu memaksa. Seakan-akan orang lain adalah apa? Pesuruh dia, kaki tangan dia, orang rendahan yang layak diinjak. Wa taraffa'a alaih, yaitu apa? Meninggikan diri di hadapan dia.
Baik, wallahu alam, ana nggak mendapatkan. Boleh jadi dalam lisanul Arab. Mudah-mudahan hutang-hutang ini boleh diselesaikan. Hutang-hutang apa ini? Sumber-sumber yang nggak disebut. Karena sang penulis sendiri nggak nyebut. Jadi kita kesulitan. Kita baca sedikit yang di atas. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa ya'muruna bima'alil akhlaq. Ahlus sunnah wal jamaah memerintahkan untuk apa? Akhlak-akhlak yang tinggi. Akhlak yang luhur, wayanhauna an sifsafiha, melarang dari akhlak-akhlak yang buruk, yang rendahan. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadza wa ghairihi innamahum fihi muttabi'una lil kitabi was sunnah. Dan seluruh perkara yang disebutkan dan diperbuat oleh ahlu sunnah, baik dalam masalah akhlak ini tadi ataupun yang lain-lain yang telah disebutkan terdahulu, mereka di situ hanyalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah bukan membuat-buat sendiri, bukan merancang undang-undang sendiri, tapi semata-mata mengikuti wahyu. Inilah ahlu sunnah yang sebenar, bukan yang mengaku aswaja ahlu sunnah wal jamaah ternyata apa? Ikut bukan orang yang mendapatkan wahyu. Bahkan apa? Sering menyelisihi para ulama dan bahkan membuat sendiri para kiainya dan pemuka agamanya. Tidak ikut ulama yang mereka katakan mereka taklidi dari kalangan apa? Imam madhab. Jadi jauh dari apa? Sunnah sama sekali. Dan apa? Justru banyak membuat menyelisihi jamaah karena apa? Membuat firqah banyak sekali mereka. Tidak mau ikut Shiratal Mustaqim yang wahyu ada di situ. Membuat pecahan ini, pecahan itu. Bahkan di Indonesia ketika anak terakhir pulang ke sana itu, ternyata apa? Sama-sama NU, ternyata mereka pecah-pecah masing-masing. Kalau tidak cocok langsung apa? Buat masjid sendiri. Padahal sama-sama apa? Orang-orang yang sombong dari yang mengaku Nahdlatul Ulama itu, kebangkitan ulama. Ternyata masing-masing kalau tidak cocok mereka pecah sendiri. Bahkan apa? Partai pun ada yang itu kan, partainya juga ada yang NU lama, ada NU baru, ada NU pertengahan, ada NU garis pertengahan dan sebagainya, NU moderat. Mereka sendiri pecah, bukan pecah karena apa? Berusaha ikut dalil, tapi sesuai dengan apa? Hawa nafsu, sesuai dengan visi dan misi yang baru dan seterusnya istilah mereka. Adapun ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Wati'i, kalaupun mereka mengalami perselisihan atau perpecahan di antara mereka sendiri semata-mata karena apa? Kesalahan di dalam memahami dalil. Mereka tetap ingin ikut dalil, bukan hawa nafsu. Kalau dalil jelas dan memang tidak ada alasan untuk memilih yang lain, maka mereka akan memilih dalil, walaupun itu terasa pahit dan berat. Tapi yang memilih hawa nafsu setelah tegaknya dalil, berarti apa? Dia bukan ahlu sunnah. Dia keluar dari jalur ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah yang sebenar, mereka tidak betul-betul berpecah, walaupun khilaf itu tetap ada. Baik, syarahnya besok insya Allah. Wallahu a'lam.